bayangkan kalau teman-teman ya, eh, misalnya ya, ada yang ngasih tahu, eh, umur kamu itu tinggal setahun lagi. Kira-kira teman-teman mau ngakuin apa? Teman-teman pengen lakukan apa? Pengen membeli apa? Pengen mencapai apa? Gitu. Nah, mungkin salah satu gambarannya misalnya teman-teman kalau ada orang yang datengin kamu dan kamu masuk dalam tayangan televisi uang kaget misalnya. Waktu teman-teman dapat eh, situasi seperti itu, teman-teman pasti sudah mulai muncul berbagai hal yang teman-teman pengen lakukan dan pengen beli ya. Dengan uang yang cukup banyak yang diberikan, teman-teman sudah mulai berpikir apa ya yang saya bisa beli. Nah, tapi teman-teman memang berkaitan dengan tema kita hari ini, keep calm and buy everything you want atau buy anything you want. Ini satu hal yang mungkin bisa kita terapkan ya. Kita bisa tenang dan beli semua yang kita mau ketika kita punya waktu hidup yang tidak terbatas. Tetapi sayangnya kita hidupnya ini sangat dibatasi. Dibatasi oleh ruang, tidak bisa bepergian dengan mudahnya kemana-mana, apalagi dengan situasi COVID sekarang, tapi memang mungkin dengan belanja online kita bisa ya. Nah, tetapi karena kita juga dibatasi oleh waktu, kita akhirnya nggak bisa tenang, kita nggak bisa calm ya, seperti tema kita. Jadi teman-teman, ini satu tema yang cukup menarik ya. Bisa nggak ya kita keep calm, tapi di sisi yang lain kita akan buy everything you want, buy anything you want. Nah, teman-teman ketika bicara tentang kita biasanya nggak bisa calm karena kita ingin memiliki semua yang kita inginkan dalam waktu yang terbatas. Nah, teman-teman, eh, kita hidup di era di mana ada yang namanya istilahnya itu hedonistik ya, era hedonistik. Bahwa ketika kita ini menjalani kehidupan kita, kita itu diajak untuk mencari kepuasan sebanyak-banyaknya. Ya, ya slide-nya silakan lanjutkan. Ya ini tadi ya, you only live once. Kalau teman-teman hanya hidup sekali aja, teman-teman kira-kira mau ngelakuin apa? Ada yang mungkin pengen cepat-cepat kawin, ada yang pengen cepat-cepat kerja, dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman, situasi yang kita hadapi yang sangat terbatas waktu ini, tapi kita pengen punya banyak. Nah, seandainya teman-teman punya power untuk memiliki yang banyak, kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan? Apa yang akan teman-teman beli? Nah, teman-teman, ya, next silakan. Nah, ya kita, tadi sudah saya singgung tentang hedonistik, nanti kita akan lebih jelaskan apa maksudnya. Nah, teman-teman, eh, ketika teman-teman eh, diberikan power ya, kemampuan untuk bisa memiliki sesuatu hal, kira-kira teman-teman mau beli apa? Teman-teman ingin mendapatkan apa? Ya. Nah, teman-teman, eh, kalau teman-teman mungkin tahu, ada seorang mantan istri Presiden Filipina bernama Imelda Marcos. Dia itu paling seneng beli sepatu. Jadi sepatunya itu benar-benar begitu banyak sampai satu kamar penuh, ya. Sepatu itu berlemari-lemari, ada semua berjajar. Saya bingung apakah itu semua akan dia pakai atau tidak. Nah, tapi teman-teman ya intinya dia itu, kalau dia punya uang yang banyak, dia akan beli sepatu terus-menerus ya. Dan saya nggak tahu sampai kapan dia akan beli itu. Nah, jadi teman-teman, kita hidup di era di mana kita ini sedang diajak untuk mencari atau menjadikan kepuasan sebagai tujuan hidup. Kepuasan itu mungkin dicapai dengan misalnya memiliki barang-barang tertentu. Atau misalnya di waktu-waktu yang terbatas ini, ya silakan. Mungkin ada orang yang malah mungkin tidak beli sesuatu, tapi mungkin memuaskan keinginannya misalnya dengan kehidupan malam ya, ya dugem segala macam, ya dengan narkobanya dan seterusnya. Tetapi intinya bicara tentang hedonisme atau hedonistik di sini ya, ada satu eh, kalimat yang menarik dari seorang bernama Epicurus ya. Silakan lanjut slide-nya. Ya, lanjut. Kalimatnya begini, nothing is enough for the man to whom enough is too little.
Nggak ada yang cukup bagi seorang di mana cukup itu terlalu kecil buat dia. Kalau bisa dapat banyak, kenapa harus sedikit? Kalau bisa lebih, kenapa harus stop? Kalau bisa nambah terus, ya nambah terus, nambah terus, nambah terus. Nah, termasuk akhirnya teman-teman, kalau hari ini kita bicara tentang hedonisme, kita beli barang yang kita inginkan, kadang-kadang memang kita sudah uh, mengalami kesulitan untuk membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Keinginan dan kebutuhan. Dan dari keinginan atau kebutuhan itu nanti akan membentuk yang namanya gaya hidup, lifestyle. Nah, teman-teman, zaman saya dulu misalnya sebelum berkeluarga ya, punya motor, punya mobil itu susah. Dan kalau ada orang punya, apalagi punya mobil ya, wah langsung dianggap, wah hebat ya, udah kaya ya. Itu jadi dibilang, wah ini udah sukses nih. Buktinya apa? Udah punya mobil. Nah, tetapi di era zaman sekarang, ternyata memang sih ya, punya mobil itu masih dianggap suatu hal yang prestis bagi beberapa orang. Tetapi lama-lama akhirnya memang punya mobil itu nggak dianggap sebagai satu hal yang terlalu mewah gitu. Bahkan ada satu kawan saya yang cukup apa ya, cukup dekat, teman dekat dan uh, sahabat rohani saya. Ya dia mendorong saya untuk beli mobil karena ini bukan sekedar bicara tentang keinginan, tapi bicara juga tentang kebutuhan. Udah susah tuh naik motor, kalau misalnya uh, sendirian kan masih bisa, tapi kalau misalnya bawa istri, bawa anak, terus ada barang-barang yang harus dibawa, bepergian ke beberapa tempat, atau misalnya datang rekreasi atau retret dan seterusnya, udah nggak bisa lagi tuh pakai motor atau mengandalkan kendaraan umum yang mungkin nggak bisa sewaktu-waktu kita langsung tumpangi gitu. Jadi ya dari sini kita melihat di satu sisi memang ada hal-hal barang-barang tertentu yang dulu itu hanyalah sebuah keinginan, tidak terlalu menjadi kebutuhan, tetapi kemudian seiring berjalannya waktu bisa jadi memang itu adalah kebutuhan. Tetapi di balik itu juga kadang-kadang di balik kebutuhan kita beli sesuai dengan keinginan karena apa? Itu bisa tentang lifestyle, gaya hidup. Jadi misalnya, kita beli handphone, secara kebutuhannya jelas butuh. Tetapi ketika kita punya uang lebih, kenapa enggak kita beli Samsung, kenapa enggak kita beli iPhone? Artinya, kita beli handphone itu di satu sisi, mungkin kita beli teknologinya. Tapi pertanyaan seberapa butuh kita untuk punya teknologi itu. Kalau memang butuh untuk pekerjaan dan seterusnya, ya kenapa enggak? Tetapi kadang-kadang banyak orang yang melakukan itu bukan butuh, tetapi apa? Identitas. Saya adalah handphone saya adalah sepatu saya adalah laptop saya adalah mobil saya. Jadi itu menjadi sebuah identitas, seolah-olah nilai diri saya ada di dalam barang tersebut. Nah, tetapi yang menariknya ketika hari ini kita bicara tentang buy everything you want, buy anything you want, beli semua hal yang kamu inginkan, kadang-kadang bukan hanya bicara tentang keinginan. Keinginan ini berarti kan satu hal yang kita munculkan dari dalam diri. Tetapi kadang-kadang mungkin, ya lanjut saja, ya, lanjut lagi. Mungkin ini bicara tentang social pressure. Jadi kita beli sesuatu yang kita inginkan, ada kombinasi antara keinginan dan tekanan sosial. Di satu sisi mungkin kadang-kadang kita beli semata-mata karena kita suka, kita pengen. Tetapi kadang-kadang ada hal-hal di mana kita mungkin nggak langsung kepengen, tetapi karena itu tekanan sosial, maka kita akan membelinya. Kita harus ikuti tren, kira-kira begitu. Sehingga ketika bicara tentang buy anything you want, ini bekerjasama juga dengan tren zaman di mana kamu akan mendapatkan identitas ketika kamu bisa mengikuti tren. Nah, tren ini artinya bicara tentang penerimaan. Penerimaan. Sehingga teman-teman dari sini yang kita bisa lihat ujung-ujungnya adalah
Bicara tentang buy anything you want, buy everything you want. Silakan. Slide berikutnya. Bicara tentang happiness, kebahagiaan. Kita membeli apa yang kita inginkan karena berharap kalau kita dapat, kita akan bahagia. Kita beli sesuatu yang diakui oleh orang lain, disukai oleh orang lain, supaya kita diterima. Dengan kita diterima, kita akan merasa bahagia. Nah, jadi teman-teman bicara tentang buy anything you want because of your desire or peer pressure, di balik itu kita sedang mencari happiness. Nah, dari sini teman-teman, kalau kembali kepada tadi yang saya sebutkan tentang hedonisme, maka lanjut silakan. Slide berikutnya. Nah, dari sini ya mungkin tulisannya cukup kecil-kecil ya, minta maaf. Tapi ini satu gambar yang saya dapatkan yang cukup menarik. Dibilang apa sih hedonisme? Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan cara mencari kebahagiaan atau mungkin ya kenikmatan, ya kepuasan sebanyak mungkin. Dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Hedonisme identik dengan foya-foya dan melakukan kegiatan atau kebutuhan yang tidak begitu mendesak dan penting. Nah, itu tadi ya. Kita bisa beli sesuatu, ingin sesuatu dan kita berusaha dapatkan lebih kepada ingin bukan karena butuh. Kalau butuh mungkin nggak terlalu mendesak, ada hal-hal yang lain yang mungkin harus kita bisa dapatkan, tapi kita malah tidak dahulukan. Nah, jadi teman-teman bicara tentang mencari kepuasan melalui apa yang kita beli. Nah, saya ajak kita untuk baca satu bagian dari Pengkhotbah pasal 2. Saya akan baca saja dari ayat 1 sampai 11-nya. Ya. Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 11. Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 11 saya akan bacakan. Aku berkata dalam hati, mari, aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan. Tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa, aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanamnya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi di situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda, raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita. Dan yang menyenangkan anak-anak manusia itu banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tetap tinggal padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah dari segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan itu, untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, teman-teman, memang bicara tentang kitab Pengkhotbah ada satu istilah atau kata yang sering diulang, yaitu sia-sia. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya Hevel, atau ya istilahnya itu uap ya, puff of air. Hidup itu seperti uap, seperti puff of air. Ada, kita bisa pegang, tetapi itu bisa sirna, bisa tiba-tiba hilang.
ketika kita memegang uap itu sepertinya ada satu hal yang misterius gitu ya. Nah, tetapi saya mungkin tidak terlalu bahas tentang kitab pengkhotbahnya, tetapi dari sini ketika bicara tentang gaya hidup yang membeli barang-barang dan seterusnya, apalagi di satu sisi teman-teman ya, ketika kita sudah memakai aplikasi-aplikasi di handphone, di Instagram juga misalnya, kadang-kadang ada promo-promo yang membuat kita akhirnya beli tanpa kita pikirkan bahwa apakah kita butuh apa enggak. Dan teman-teman pernah satu kali saya waktu mengantar istri saya ke rumah sakit, di sebelah rumah sakit itu ada mall. Nah, kemudian ada saudara saya yang share screen ya, share IG ya, IG salah satu toko roti begitu, toko donat ya, toko donat. Beli selusin gratis satu lusin tambahan gitu ya. Nah, ya udah akhirnya apa? Karena waktu itu promonya pas hari itu, maka ya udah saya beli. Saya beli selusin, gratis selusin, jadi total 24 donat. Nah, waktu pas saya mau beli, itu antriannya panjang banget. Panjang banget, dan ya di satu sisi ya bersyukur juga sambil saya ngantri, ternyata antrian di rumah sakit untuk istri saya masuk ke klinik juga ternyata cukup lama juga. Nah, tapi kemudian setelah itu, setelah saya sampai di rumah sakit karena sudah mendapatkan donat itu, ternyata istri saya sudah selesai pemeriksaan. Nah, cuma teman-teman waktu itu yang saya sampai rumah begitu mulai bingung adalah begini. Kami di rumah hanya bertiga. Saya, istri, dan anak saya yang masih kelas 1 SD. Tapi kami punya donat sampai 24 buah. Itu artinya 24 bagi 3, berarti satu orang makan donat sampai 8. Nah, teman-teman, waktu pas saya sampai di rumah, ya sempat diskusi juga sama istri, baru mikir, oh iya ya, ini donat sebanyak ini, sanggup nggak ya kami makan? Memang sih bisa aja dimasukin kulkas, tapi apa nggak enak tuh, ya, makan donat yang uh, sangat manis itu ya. Yang minta maaf ini bukan maksudnya promosi negatif ya. Nah, tapi teman-teman, uh, akhirnya kami ketika menyadari ternyata donatnya banyak banget, ya udah akhirnya kami kasih juga ke orang lain gitu donatnya. Nah, cuma teman-teman, jadi ini satu situasi yang sebenarnya saya pun nggak kebal ya. Bagaimana kita diperhadapkan dengan media yang ayo beli ini, beli itu. Kalau kamu beli ini gratis ini, beli ini dapat diskon ini. Sehingga akhirnya apa? Kita beli bukan karena kita butuh, tapi karena dorongan ya, tawaran. Dan kita seolah-olah kalau misalnya kita mengikuti tren, kita akan puas. Kalau kita bisa menjalankan apa yang dipromosikan, kita merasa senang. Nah, teman-teman, sebenarnya ini bukan hal yang baru, ya, bukan hal yang baru karena apa? Di dalam pengkhotbah 2 tadi sudah ada satu hal yang sudah disampaikan ya. Nah, kalau kita lihat di dalam pengkhotbah 2 1 sampai 11 itu ada beberapa hal yang kita lihat sebagai upaya-upaya untuk mendapatkan kepuasan ya. Silakan. Nah, yang pertama adalah melakukan apa saja yang bisa dilakukan ya. Punya ini, punya itu ya. Khususnya kalau misalnya mulai dari ayat yang keempat, di ayat yang keempat yang melakukan pekerjaan besar, bikin rumah ya, berarti dia punya cukup dana yang besar untuk membuat baginya rumah-rumah ya, menanami anggur dan seterusnya ya. Jadi apapun dia coba lakukan ya, punya ini, punya itu, punya barang ini, punya barang itu. Dan teman-teman, yang berikutnya adalah setiap item benda yang dia sebutkan, di situ dituliskan berulang-ulang. Misalnya apa? Rumah.
Ternyata bukan hanya rumah, tapi rumah-rumah di ayat 4. Kebun-kebun anggur ayat 5. Kebun-kebun dan taman-taman. Jadi ada pengulangan-pengulangan. Kemudian ayat 7, aku membeli budak-budak laki-laki. Artinya apa? Nggak cuma satu. Jadi beli budak, beli ternak, sampai banyak banget ya. Jadi inilah berbagai upaya yang dilakukan ya. Melakukan apa saja ya, termasuk membeli apa saja yang bisa dibeli. Dan silakan kalau bisa memiliki dalam jumlah yang besar. Makanya tadi ya, ada pengulangan-pengulangan. Miliki dalam jumlah yang besar, dan pada akhirnya yang kita bisa simpulkan adalah, kalau teman-teman perhatikan ya, nanti teman-teman bisa cermati lagi ya, pengkhotbah pasal 2 itu. Dari ayat 1 sampai 11, semua bicara tentang aku, 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 aku. Artinya apa? Memusatkan perhatian kepada diri. Jadi teman-teman, kalau bicara tentang kita membeli apa yang kita inginkan, itu artinya jangan-jangan fokusnya adalah aku. Ya memang kita ikut tren itu kadang-kadang mungkin kalau nggak ikutin, seolah-olah uh, istilahnya fear of missing out ya, takut kelewatan tren. Tapi sebenarnya bicara tentang takut kehilangan tren atau kelewatan tren, salah satunya itu tadi bagaimana kita mungkin takut tidak up to date, takut dianggap kuno oleh orang lain. Tetapi intinya bicara tentang kita takut, kita tidak ingin ditolak, berarti sebenarnya fokusnya adalah diri sendiri. Nah, tapi teman-teman memang bukan berarti bahwa kita ini tidak ingin diterima, tidak perlu diterima, ya. Bukan berarti kita tidak butuh dihargai. Kita tetap butuh untuk dihargai dan diterima. Tetapi kita mesti ingat baik-baik bahwa kebutuhan-kebutuhan psikologis itu bukanlah segala-galanya. Di satu sisi kita membutuhkan, tetapi kalau misalnya itu tidak langsung terpenuhi, bukan berarti bahwa kita kemudian akan mati atau dunia kiamat, gitu. Ya, misalnya di dalam ibadah online seperti ini, ya saya juga membutuhkan teman-teman yang misalnya berespon baik, begitu ya. Dan dengan memang teman-teman tidak tampilkan wajah kalian, tidak share video atau uh, ya tampilan wajah kalian dalam ibadah ini, diasumsikan ya teman-teman ikut ibadah dengan fokus ya. Tapi siapa yang tahu misalnya mungkin lagi ibadah seperti ini ada yang sambil makan, sambil tiduran gitu ya, atau mungkin HP-nya ditinggal, dianya nonton dan seterusnya. Atau misalnya sembari suara saya didengar sambil browsing-browsing. Kadang-kadang hal-hal seperti itu mungkin tidak diketahui, tetapi itu juga misalnya kalau saya tahu, saya pasti sakit hati. Sakit hati karena tidak dihargai. Tetapi apakah kemudian kalau saya tahu itu langsung saya putus koneksi keluar dari Google Meet ini dan tidak ikutan kebaktian lagi, dan kemudian saya bilang saya nggak mau lagi pelayanan dalam bentuk apapun ya untuk PO Visip via UI, kan nggak begitu. Nah jadi teman-teman, inilah situasi yang kita hadapi, bagaimana kebutuhan-kebutuhan psikologis itu ya, itu seolah-olah menjadi segala-galanya buat kita. Nah pertanyaannya kenapa bisa seperti itu? Nah silakan lanjut. Ada seorang bernama Blaise Pascal ya, dalam tulisannya Pascal Pensis. Nah ini saya agak susah mungkin bahasa Prancis ya. Nah silakan saya kutip satu paragraf, saya coba terjemahkan. Kira-kira begini: pernah ada di dalam diri manusia kebahagiaan sejati, di mana sekarang hanya ada jejaknya saja, yang untuk itu ia dengan bersusah payah berusaha mengisinya dengan hal-hal di sekitarnya. Tetapi semuanya tidak akan pernah cukup, karena kekosongan yang tak terbatas tersebut hanya bisa diisi oleh sesuatu yang tak terbatas, yaitu Allah saja. Nah, jadi teman-teman, ketika tema kita hari ini bicara tentang buy everything you want, buy anything you want, beli apa saja yang kamu inginkan, bicara tentang gaya hidup konsumerisme, gaya hidup materialisme, gaya hidup hedonisme, itu karena
kita sedang mencoba mengisi kekosongan yang ada di dalam diri kita. Kekosongan itu kalau bisa diisi dengan berbagai macam barang, dengan berbagai macam barang mewah. Dan kalau kita mengisinya, seolah kita akan bahagia. Tetapi sayangnya, kebahagiaan itu kebahagiaannya sangat-sangat sementara. Sangat-sangat sementara. Dan bahkan teman-teman satu kali ya, ini mungkin agak tidak konteks, tetapi saya masih sadar kebahagiaan yang saya sering kali cari atau dapatkan itu sementara sekali. Jadi begini teman-teman, ketika satu kali saya dalam perjalanan pelayanan naik motor ya, tiba-tiba ada orang yang nyelip saya yang pakai motor juga, dan gayanya itu selengean ya. Akhirnya apa? Saya coba untuk bales, saya berusaha untuk kejar dia dan coba nyalip dia. Kalau bisa agak nempel dikit, mepet-mepet dikit sama dia biar berasa bagaimana saya itu menyebalkan buat dia. Ya. Jadi kalau saya menyebalkan buat dia, saya bahagia. Dan benar, akhirnya saya berhasil, saya bisa buntutin dia dan bisa mepet dekat dia dan kemudian saya lewatin dia. Dan ketika saya udah lewatin, saya senang banget. Tapi kemudian setelah di perjalanan itu, senangnya cuma sebentar. Cuma beberapa detik setelah itu ya udah. Itu semua benar-benar ya seperti ya bahkan lebih parah dari istilah sia-sianya pengkhotbah Pavlov tadi ya. Segumpal uap itu cuma sebentar. Setelah itu ya udah. Itu hanya kenangan yang kalau saya ingat-ingat sekarang juga saya malah pikir kok saya kayak orang bodoh ya. Gitu. Nah, jadi teman-teman ketika kita, ya ini situasinya mungkin agak beda ya dengan tema ini, tetapi ketika kita beli semua yang kita inginkan, kadang-kadang kita mulai mikir-mikir gini, emang rumah gue hanya buat nyimpan barang-barang ini? Kan nggak begitu. Nah, jangan-jangan di balik itu, kita sedang berusaha untuk mengisi kekosongan yang tidak mungkin bisa terpenuhi kalau itu bukan oleh Allah. Nah, oleh karena itu teman-teman, melalui renungan pada sore hari ini, ketika kita bicara tentang buy anything you want, buy everything you want. Nah, lanjut silakan slide-nya. Mari kita sebelum melakukan sesuatu, coba lebih kritis. Jadi daripada bertanya apa yang akan aku lakukan, atau misalnya ganti ya, apa yang akan saya beli, mari coba mulai ambil waktu dulu bertanya. Kenapa saya lakukan? Kenapa saya beli? Apakah memang saya butuh atau tidak? Atau hanya sebatas keinginan? Atau takut kehilangan tidak bisa mengikuti tren? Nah, coba kita mulai lebih kritis terhadap diri kita sendiri ya. Setiap dorongan-dorongan yang muncul dari dalam diri, kita tidak harus langsung menurutinya. Tapi coba tanyakan dulu. Dan bahkan teman-teman kadang-kadang ketika kita mungkin belum sampai membeli sesuatu barang, mungkin jangan-jangan itu muncul dulu di dalam doa kita. Tuhan saya pengen punya ini, Tuhan saya pengen punya itu, Tuhan saya pengen punya ini, saya pengen punya itu. Nah teman-teman, bayangkan kalau misalnya Tuhan itu memang sebagai teman ngobrol kita. Ketika kita bilang, Tuhan saya pengen punya ini, saya pengen punya itu. Mari coba membayangkan kalau seandainya Tuhan tanya balik. Kenapa saya harus kabulkan doa kamu? Kenapa saya harus menuruti permintaan kamu? Kalau seandainya Tuhan bertanya seperti itu, kira-kira kita akan ngomong apa? Nah justru jadi dari sini teman-teman, kita akan lebih kritis lagi dengan keinginan dan bahkan doa-doa kita. Kita pengen sehat, bertanya ini untuk apa kita sehat? Bahkan di masa-masa sekarang, masa-masa pandemi ini, orang-orang setiap jam 10 pagi sampai jam 11 siang itu pada berjemur. Tapi ada satu pemandangan yang cukup unik saya lihat ketika di dekat rumah saya orang-orang pada berjemur. Ada satu dua orang yang sambil berjemur sambil ngerokok. Tujuannya berjemur itu apa sih?
Kan supaya meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus corona. Tapi kenapa dia malah merokok? Artinya apa? Dia jangan-jangan hanya takut dengan satu penyakit saja. Tetapi ada kesenangan yang lain yang dia lupa bahwa itu pun ternyata merugikan dia juga. Jadi memang pertanyaan, kenapa saya harus sehat? Kenapa saya ingin sehat? Ingin, Kenapa Tuhan harus mengabulkan doa kita agar kita sehat? Mari kita coba tanya, untuk apa saya hidup sehat? Nah, kemudian ketika tadi bicara tentang si aku di dalam pengkhotbah yang ingin punya itu dan kalau bisa banyak, 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 silakan slide poin berikutnya. Coba tanya, harus nggak sih saya miliki? Apakah saya harus miliki itu? Kalau saya tidak miliki, apakah saya akan rugi? Ataukah saya akan untung? Ruginya seperti apa? Untungnya seperti apa? Nah, jadi teman-teman, dalam hal ini kita mulai coba lebih kritis ya terhadap apa yang kita inginkan. Dan tapi yang paling utama adalah, silakan, daripada berfokus kepada aku, lebih baik berfokus kepada Allah. Apakah memang Allah ingin saya punya hal ini? Nah, teman-teman ambil contoh ya. Eh, Dulu saya memang berharap punya laptop, memang untuk pelayanan. Nah, tapi kemudian satu kali, eh, waktu saya sudah pakai laptop saya isi berbagai dokumen, materi-materi untuk pelayanan. Kemudian ada satu eh, pemuda ya, satu alumni yang cerita tentang ini tren ya, tren, tren anak-anak muda waktu itu sekitar tahun 2006 ya, game online Dota ya. Mungkin di sini kalau yang cewek mungkin nggak terlalu tahu, tapi yang cowok mungkin masih tahu. Game online Dota Defense of the Ancient. Nah, saya penasaran tuh. Saya tanya sama si anak ini, kenapa ya? Kok di satu persekutuan yang saya layani, anak-anaknya pada main begituan semua? Itu jadi tantangan mereka. Nah, akhirnya si anak muda ini, si alumni ini bilang, oke, ini saya kasih gamenya ya ke laptop abang ya. Ya udah, akhirnya dia taruh di situ di laptop saya gamenya. Dan teman-teman, setiap malam sesudah itu saya main game itu terus. Jadi saya sebelum persiapan pelayanan, main game itu dulu bisa sampai 1 jam, 2 jam. Habis itu apa? Mau persiapan pelayanan, udah capek, udah lelah matanya juga. Akhirnya apa? Ya udah deh besok aja persiapannya. Nah jadi teman-teman akhirnya saya sadar, waduh, ternyata saya pun jatuh dalam hal ini ya. Jadi ketika saya bertanya, kenapa ya? Kok orang-orang ini pada kecanduan game online Dota? Nah, ketika saya sudah mulai, oh ternyata karena mungkin nikmat atau menyenangkan. Nah, pertanyaannya, apakah harus saya miliki? Kan belum tentu. Dan justru malah ketika laptop itu harusnya bisa saya pakai untuk melayani Allah, malah yang terjadi malah membuat saya jadi tidak maksimal melayani Allah. Jadi teman-teman kita mesti berhati-hati. Sebuah barang itu bisa jadi memang sifatnya netral, tidak langsung jahat. Tetapi ketika kita tidak memakainya untuk Allah, maka kita siap-siap akan menuai hal-hal yang jelek, hal-hal yang jahat. Anggap aja misalnya reaksi atom ya. Reaksi atom itu bisa dipakai untuk menjadi pembangkit tenaga listrik ya, pembangkit listrik tenaga nuklir. Artinya ini untuk bisa membuat banyak orang terpelihara hidupnya, beraktivitas dengan sangat nyaman. Tetapi reaksi atom ini juga bisa dipakai untuk membinasakan orang dengan bom atomnya atau bom fusinya. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat, kadang-kadang ada barang-barang tertentu yang mungkin netral, tetapi ketika kita tidak memfokuskannya kepada Allah, kita akan justru kena bahaya di situ. Jadi kita mesti hati-hati ya. Kita beli barang bisa jadi
kalau tidak dihubungkan, difokuskan kepada Allah, itu malah menjadi bumerang buat kita. Nah, makanya teman-teman, lanjut. Di dalam Pengkhotbah 2 ayat 24 dan 25, saya bacakan, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia. Nah, jadi teman-teman di sini sang pengkhotbah mendapatkan kuncinya. Lanjut, apapun yang kamu lakukan, berapapun banyaknya yang kamu miliki, termasuk berapapun banyaknya yang kamu beli, tetapi silakan, ketika hidupmu terlepas dari Allah, hidupmu tidak akan bermakna. Ketika banyak orang mencari makna hidup dengan apa yang mereka beli, seperti tadi ya, saya adalah handphone saya adalah laptop saya adalah sepatu saya adalah motor saya adalah mobil saya. Artinya apa? Dia mencoba memiliki hidup yang bermakna, dia mencari makna buat dirinya terlepas dari Allah. Tetapi ketika hidupmu dikaitkan dengan Allah, disitulah hidupmu menjadi bermakna. Makna dirimu ada di dalam Allah. Nah, jadi kalau begitu teman-teman, apa kesimpulannya? Silakan. Di dalam Kejadian 1 ayat 28, di situ dikatakan eh, ada sebuah perintah, tetapi ada sebuah berkat juga sekaligus, yaitu diminta untuk beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, teman-teman, ini menarik. Jadi dari sini kita melihat kalau ini bicara tentang urutan penciptaan, silakan. Maka yang pertama adalah materi itu untuk manusia. Materi diciptakan untuk manusia. Nah, tetapi kemudian manusia memakainya untuk kemuliaan Allah. Di satu sisi manusia diminta untuk menaklukkan alam ciptaan ini, tetapi ingat bahwa manusia itu dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Jadi manusia itu mencerminkan Allah. Jadi dari sini urutannya adalah materi itu dikuasai atau dipakai atau dimiliki oleh manusia, tetapi untuk kemuliaan Allah. Kita ini dicipta untuk kemuliaan Allah. Nah, dan kemudian jadi dari sini teman-teman implikasinya apa? Silakan. Ketika kita bicara tentang uang, harta, benda, barang-barang yang kita punya atau kita ingin punya. Nah, harta itu bukan untuk dicintai, bukan untuk tumpuk atau dipamerkan, melainkan untuk dikelola dengan bijaksana dalam melayani Allah dan sesama manusia. Nah, kadang-kadang kan misalnya kita punya uang lebih, kita beli barang yang mahal. Apa salahnya? Toh ini pendapatan saya juga. Nggak dosa kan? Nah, tetapi teman-teman, nah ini yang menarik. Kalau di dalam Kejadian 1 ayat 28 kan dibilang, beranak cuculah dan bertambah banyak. Pertanyaannya, kenapa ini menjadi sebuah perintah buat manusia? Apakah kalau nggak diperintahkan untuk beranak cucu, manusia itu tidak beranak cucu? Manusia itu tidak berkembang biak? Nyatanya, binatang-binatang tanpa harus diperintahkan untuk beranak cucu, mereka berkembang biak, mereka bertambah banyak, mereka memenuhi bumi. Nah, pertanyaannya kenapa? Untuk manusia itu menjadi sebuah berkat dan perintah. Bukankah itu satu hal yang otomatis akan dimiliki atau dilakukan manusia untuk bertambah banyak itu, berkembang biak? Kenapa satu hal yang sudah otomatis manusia bisa lakukan harus diperintahkan? Nah, jadi teman-teman dari sini
Artinya, manusia itu nggak cuma diminta untuk punya anak banyak. Dan biasanya mungkin yang membanggakan adalah ketika punya anak laki-laki. Kalau punya anak perempuan, itu harus coba terus sampai punya anak laki-laki. Nah, jadi dari sini teman-teman, Allah bukan hanya meminta kita untuk punya anak. Kalau nikah harus punya anak. Tetapi ini bicara tentang humanity, kemanusiaan. Kita membangun sebuah masyarakat. Kita sedang menciptakan sebuah budaya. Kita sedang yaitu menciptakan sebuah masyarakat dengan nilai-nilainya. Artinya apa? Kita itu hidup nggak cuma sendirian untuk kepentingan diri, melainkan juga untuk sesama kita. Nah, sehingga teman-teman ketika kita punya uang, kita terdorong untuk membeli. Dan kita mampu membeli karena yaitu uang hasil jerih lelah kita atau pemberian orang tua kita nggak mencuri itu, kita nggak merampok. Kan kita bisa bilang ya ini hak saya dong. Saya beli barang dengan harga sekian, mahal, mungkin saya nggak terlalu perlu, tapi kan ini hak saya. Nah, teman-teman, ya mari kita lihat bahwa bukan itu tujuan hidup kita. Bukan itu tujuannya ketika kita dipercayakan materi atau harta. Materi atau harta itu dipakai untuk melayani Allah dan sesama. Nah, makanya ketika kita punya uang lebih, maka coba mulai kita pikirkan, kenapa ya kita punya uang lebih nih? Nah, teman-teman, ketika saya sedang praktek pelayanan di satu gereja, ada jemaat yang saat itu berkekurangan ya, berkekurangan, mamanya tidak kerja lagi karena kondisi di kantornya, dan anak-anaknya akhirnya nggak ada uang jajan sama sekali. Kalau ke sekolah, kalau ke gereja jalan kaki, ya jaraknya cukup jauh juga jaraknya. Nah, kemudian eh, ada satu hamba Tuhan ya yang informasikan ke saya tentang kondisi anak ini. Saya nggak terlalu tahu, cuman saya tahunya memang kondisi anak ini cukup bergumul dengan keuangan, tapi kemudian penginjil ini kasih tahu tentang kondisinya memang sangat berat. Dan kemudian dia bilang, bisa nggak ajak anak-anak yang lain untuk galang dana? Dan akhirnya saya pikir, oh iya benar juga ya. Dan si penginjil ini bilang, kalau di IG itu teman-teman uh, di persekutuan itu sering foto-foto sambil makan di tempat yang mewah, makan makanan yang mahal. Pasti bisalah untuk mendukung dana bagi keluarga ini. Apalagi si ibu sedang sakit dan masuk rumah sakit. Dan ya udah, saya pikir benar juga nih. Dan kemudian saya ajak anak-anak muda itu untuk galang dana, dan puji Tuhan akhirnya terkumpul dana sekitar 5,5 juta untuk membantu uh, biaya pengobatan dari ibu si anak ini. Nah, jadi teman-teman, ya dari sini uh, ya saya hendak mengajarkan juga kepada anak-anak muda itu bahwa harta yang mereka miliki bukan hanya untuk mereka, tetapi mereka harus pikirkan juga apa tujuannya buat orang sekitar. Nah, oleh karena itu teman-teman melalui firman Tuhan pada hari ini, silakan lanjut. Sebentar ya Bang, ada gangguan sinyal. Oh oke. Ya soalnya slide-nya hilang ya. Iya. Oke. Ya teman-teman, saya lanjut saja. Jadi ada satu, nanti mungkin bisa ditampilkan di slide-nya kalau nanti sudah bisa. Nah jadi teman-teman ada satu gambar yang saya dapat di internet itu, ya intinya bicara tentang kita diajak untuk meneladani tukang parkir. Ya, contohlah tukang parkir, walaupun punya banyak mobil, tapi dia nggak sombong karena dia tahu semua itu hanya titipan. Ya mungkin pesannya ini itu ya, bahwa punya mobil banyak bukan untuk nyombong gitu. Nah cuman jadi dari sini teman-teman
ya kita perlu juga menyadari bahwa yang kita miliki itu semua adalah titipan ya, titipan Tuhan, sehingga kita jadi orang yang mungkin tidak over posesif dengan apa yang kita miliki ya. Nah, ketika kita tahu harta kita, uang kita itu semua titipan, maka kita akan lebih bijaksana dalam mengelolanya. Begitu ya. Oke, sampai sini dulu materi yang saya bagikan. Ada yang mau bertanya? Oke teman-teman, bisa bertanya melalui kolom chat atau mungkin ngomong langsung juga boleh. Adakah teman-teman yang lagi mengetik mungkin? Oke Bang, mungkin sambil nanya, sambil tunggu yang lain, aku mau tanya duluan deh. Oke, boleh silakan. Aku mau tanya, em, semenjak PSBB ini sebenarnya aku juga jadi konsumtif nih Bang. Apalagi kan semuanya bisa dibeli online, mudah, ada e-wallet, tinggal sekali klik, barang nyampe gitu. Nah, eh, tapi kadang juga jadi overthinking Bang ketika aku memikirkan apakah Allah dipermuliakan dengan aku memiliki ini atau memiliki itu. Kayak gitu. Nah, jadinya overthinking dan akhirnya bingung gitu loh Bang membedakan apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan karena tipis banget Bang sama yang tadi Abang bilang. Misalnya butuh handphone tapi kalau punya uang untuk beli iPhone apakah salah? Yang kayak gitu-gitu masih sulit dibedakan Bang. Nah, Abang ada tips nggak? Ya, memang itu tadi ya. Ini seperti yang saya juga tadi ceritakan juga, saya juga pernah jatuh juga ya. Tadi yang beli donat sampai 2 lusin, padahal nggak terlalu butuh-butuh amat. Memang ini situasi yang kita hadapi, memang apa ya, kita ini dibombar dengan zaman sekarang ini, dengan teknologi makin maju, media makin mudah untuk kita akses ya. Kita memang dibombardir dengan berbagai macam hal yang sebenarnya kita nggak terlalu butuh ya. Nah, cuma memang itu tadi di bagian akhir makanya kita diajak untuk melihat hidup kita itu bukan hanya saya dan harta saya, tetapi saya, harta saya, Tuhan dan sesama saya gitu. Nah, ini memang satu hal yang cukup menarik juga. Jadi waktu pas jadi di sebelum masa pandemi, ya masa-masa pandemi ini, jadi saya baru punya anak ya bulan Maret kemarin. Nah, kemudian jadi setiap pagi itu dijemur lah ya, sunbathing ya, bukan dijemur kayak jemur pakaian gitu ya. Jadi anak saya apa, saya gendong untuk dijemur gitu. Nah, kemudian ya karena istri saya tangannya sakit, jadi saya yang gendong dia, gendong bibinya. Nah, kemudian ada ibu-ibu juga yang eh, menjemur anak bayinya juga. Dan sambil, ya biasa namanya ibu-ibu ya pasti langsung cepet gampang ngobrol. Yang nggak mungkin si ibu itu ngobrol sama saya. Nah, jadi si ibu ini cerita bagaimana habis lahiran itu karena operasi sesar ya, jadi ada ya bagian perutnya itu yang mungkin nggak terlalu kencang lagi, sehingga dia beli apa namanya, korset ya. Dia beli korset di salah satu aplikasi handphone itu 1 juta. Waduh, saya sama istri langsung kaget dan eh, yang menjadi alasannya begini, iyalah beli yang segini, ini kan kualitasnya bagus, penampilan itu penting. Wah, saya dalam hati, waduh, ini
jangan sampai istri saya nih kebawa nih, akhirnya ikutan pesan yang 1 juta. Tapi ya memang ya bersyukurnya saldo saya di aplikasi-aplikasi begituan nggak sampai 1 juta, jadi nggak mungkin dia bisa beli gitu ya. Nah cuman maksud saya begini, eh era sekarang ini sedemikian mudahnya membuat kita tergoda ya. Tapi sebenarnya ya seperti tadi Blaise Pascal bilang, sebenarnya kekosongan itu udah ada sebelum ada media-media, sebelum ada aplikasi-aplikasi belanja online di zaman sekarang. Permasalahannya adalah zaman sekarang kita lebih mudah mengakses itu untuk mengisi kekosongan kita, gitu. Itu ya. Jadi memang untuk eh, kalau bilang tips praktis, jadinya ya seperti tadi ya. Ya bersyukurnya istri saya nggak kemakan godaan itu. Dia memang coba lihat-lihat juga akhirnya aplikasi salah satu aplikasi online apa belanja online itu dicari-cari korset segala macam. Terus ya dia cuma beli yang harga sekitar 70.000 ya. Jadi bisa dibayangkan jauh sekali ya, 1 juta dengan 70.000. Nah, jadi teman-teman ya, ya bersyukurnya ya istri saya punya mungkin pengendalian yang baik dalam hal ini. Meskipun biasanya kan ibu-ibu kalau udah belanja-belanja kan gampang banget ya. Sehingga makanya ada yang bilang kalau suami gandeng istri di mall itu bukan karena lagi romantis, tapi itu alasan ekonomis. Supaya istrinya nggak terlalu gampang pergi kemana-mana gitu. Nah, jadi kalau tips praktisnya ya mungkin misalnya eh, saldo di misalnya saldo di Tokopedia atau di apa Shopee itu jangan terlalu besar ya. Jadi itu mungkin menolong juga sehingga nggak ya begitu mau beli eh, ternyata terbatas. Meskipun ada juga ya yang pay later ya. Itu satu tantangan juga. Nah cuma teman-teman memang nggak ada hal yang terlalu bisa praktis-praktis amat. Kenapa? Karena eh, ini sebenarnya polanya mirip dengan kartu kredit ya. Beli dulu, lunasi kemudian. Dan akhirnya kita terjerat hutang untuk yang model-model pay later itu ya. Nah jadi uh, kalau bicara tentang tips praktis, uh, mungkin kalau kita bukan tipe yang memang uh, apa ya lebih mudah untuk maksudnya lebih mudah bertanya kepada diri sendiri kenapa saya harus beli ini dan itu. Jadi mungkin tadi itu ya, mungkin itu salah satu hal praktis. Coba tanya dulu sebelum beli, tanya kenapa saya harus beli. Tapi kalau misalnya kita bukan tipe yang mudah untuk bertanya dulu, kita perlu punya teman, semacam accountable friend. Mungkin itu kakak atau adik atau orang tua atau teman kelompok kecil, di mana dia itu punya akses untuk maksudnya punya diberikan kesempatan untuk mengetahui sehari ini kita belanja berapa gitu. Apa aja yang kita belanjakan gitu. Ya atau yang mungkin kalau misalnya kita masih bisa sendiri ya kita buat semacam susunan eh, perencanaan keuangan dan laporan keuangan gitu ya. Di misalnya sebulan dikasih berapa dari orang tua ya coba kita eh, pilah-pilah gitu. Sekian buat yang memang perlu, nah sisanya baru mungkin bisa buat hal-hal yang lain ya. Begitu. Ya, itu sih. Jadi eh, tips praktisnya yang pertama tadi coba bertanya kepada diri kenapa harus miliki, kenapa harus beli. Yang kedua buat perencanaan, punya uang sekian, yang prioritas pertama misalnya persepuluhan, terus tabung buat misalnya dukung orang tertentu, beli pulsa dan seterusnya. Nah, sisanya baru mungkin bisa buat beli yang hal-hal yang lain yang mungkin nggak terlalu mendesak, tapi mungkin cukup penting. Nah, yang ketiga, kalau emang teman-teman mungkin bukan tipe yang cukup disiplin, ya minta bantuan orang. Dia mungkin nggak bisa mencegah, tapi dia bisa mengantisipasi untuk langkah berikutnya. Maksudnya nggak bisa mencegah kamu ketika membeli, tapi misalnya seminggu sekali dia akan tanya gitu, berapa banyak yang kamu beli, berapa berapa uang yang kamu keluarkan dalam 1 minggu ini, gitu, untuk apa aja. Nah itu penting juga sih kalau teman-teman apa melihat ini hal yang memang darurat buat teman-teman ya, gitu. Oke Bang Abe, terima kasih jawabannya. Teman-teman yang masih mungkin ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom chat.
Atau buka mic-nya aja ya. Oke, kayaknya eh, nggak ada pertanyaan lagi kali ya. Oke. Oke, Kan ya udah, slide terakhir deh, silakan. Nah ini saya bukan lagi mau iklanin film ya, tapi ini dalam satu adegan di film Legion. Jadi ini filmnya cukup mind blowing juga ya. Eh, Bagaimana malaikat itu malah menentang Allah. Jadi ada malaikat Michael yang tidak setuju dengan Allah karena Allah ingin membinasakan semua umat manusia. Ya. Nah, tetapi malaikat Michael melihat bahwa masih ada harapan. Harapan itu ada di rahim seorang pelacur. Nah, si Michael ini, malaikat Michael ini pengen menyelamatkan. Nah, akhirnya Allah ingin justru membinasakan semua umat manusia, termasuk si pelacur ini mengirimkan malaikat untuk bunuh-bunuhin semua manusia, sehingga di dalam film tersebut orang bukan kerasukan setan tapi kerasukan malaikat. Ya, nah malaikat Michael ini akhirnya berusaha untuk melindungi si pelacur itu dan meminta beberapa manusia untuk melindunginya juga, melindungi si perempuan ini. Nah, makanya tuh ada pakai senapan, pakai pedang juga ya. Nah, kemudian di dalam satu adegan jadi ada beberapa manusia yang sedang berjaga-jaga untuk melindungi si perempuan ini. Nah, ada satu orang yang lebih tua memberikan semacam cerita, ya nasihat berbentuk cerita kepada si kawannya yang lain, bagaimana dia ini waktu kecil itu suka dikelonin sama papanya. Dikelonin itu mesti ditemenin tidur ya. Nah, cuman setiap kali si uh, orang tua ini, maksudnya si bapak ini dikelonin sama papanya, papanya itu selalu ngomong kalimat ini nih. If you, ya silakan ya. If you don't wake up tomorrow, if you, today would be your last day on earth, would you be proud of what you've done in your life? Kalau kamu nggak bangun lagi besok, itu artinya hari ini hari terakhirmu di dunia. Apakah kamu bangga dengan apa yang kamu lakukan di dunia ini? Apakah kamu bangga dengan apa yang kamu lakukan di hidupmu? Apakah kamu benar-benar bilang, iya, uang yang saya miliki saya gunakan dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, memang ini satu kalimat yang membuat kita akan tercekam dengan ketakutan dan penyesalan ya. Tetapi ya intinya kita diajak untuk memiliki hidup yang bertanggung jawab, bertanggung jawab dengan apa yang kita miliki ya. Nah, memang nggak mudah, tetapi yang pasti ketika kita uh, bertanggung jawab dengan apa yang kita miliki dan kita tidak tergoda untuk mendapatkan apa yang belum kita miliki, yang pasti adalah kita sudah dimiliki dan memiliki Tuhan. Dengan kita menyadari bahwa saya milik Tuhan dan Tuhan milik saya, kita belajar menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur dan bisa puas. Puas bukan dengan apa yang sudah kita dapatkan dengan uang kita, tetapi puas dengan Allah. Biarlah firman Tuhan malam hari ini bisa menolong kita di dalam penerapan yang memang tidak mudah ya. Kita dibombardir terus dengan godaan untuk konsumeristik. Tapi kita percaya kita punya Roh Kudus, kita punya sahabat-sahabat seiman yang Tuhan bisa pakai untuk menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami ketika kami berada dalam situasi di mana kami diajak, didorong untuk memiliki ini dan itu, di mana itu mungkin belum tentu harus kami punya, itu belum tentu menjadi kebutuhan kami. Beri kami hikmat, berikan kami kepekaan, sehingga kami tidak mudah tergoda oleh promo-promo yang ada di aplikasi-aplikasi online ataupun di Instagram, di sosial media, yang lain sebagainya. Tolong kami untuk tidak merasa kalau kami tidak punya ini dan itu, kami seolah-olah ketinggalan zaman, kami tidak up to date. Jangan kami takut ditolak. Ingatkan kami bahwa meskipun kami
ataupun orang-orang lain membeli ini dan itu karena takut ditolak orang lain. Ingatkan kami bahwa kami sudah diterima oleh Kristus, sehingga kami tidak perlu lagi takut penolakan ketika kami tidak ikut tren zaman. Ya Tuhan, tolong kami untuk bisa mengelola harta yang kami miliki, termasuk uang yang kami miliki dengan bijaksana. Dan tolong kami kalau memang kami membutuhkan orang tertentu untuk mengawasi kami, mengingatkan kami. Berikan kerendahan hati untuk kami, untuk rela dimonitor, dibimbing, dituntun oleh orang lain. Dan kami meyakini orang itu adalah orang yang akan Tuhan pakai untuk menolong kami, sehingga kami bisa memiliki hidup yang efektif buat Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih atas pemberitaan firman-Nya ya Bang Abe. Tadi aku mau sharingin nih apa yang aku nikmatin. Jadi tadi dari yang udah diberitakan sama Bang Abe, bahwa banyak penyebab-penyebab kita menjadi konsumtif, diantaranya kalau kita merasa hidup kita terbatas, waktunya, terus hedonisme kita, terus identitas kita yang kadang-kadang kita miliki, yang kita identifikasi dari apa yang kita miliki, atau juga social pressure. Kita merasa diterima oleh masyarakat ketika kita punya ini dan itu. Tapi sebenarnya kita ini harus berpikir kembali bahwa apakah Allah dipermuliakan dengan aku memiliki ini dan itu. Bahkan tadi dicontohkan kenapa aku harus kenapa Tuhan harus mau mengabulkan permintaan kita akan kesehatan, misalnya seperti itu, sampai segitunya gitu. Karena biarlah seluruh hidup kita ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Oke, selanjutnya untuk meresponi firman Tuhan yang kita terima, mari kita sama-sama yakin dan menyatakan bahwa Tuhan saja cukup bagi kita. Christ is enough. Christ is my reward, all my devotion. Now there's nothing in this world that can ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is here. Everything I need. Christ, my moving on. Joy in my salvation. And this hope will never fail. Heaven is at home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is here. Everything I need.
Ya, kepada Bang Abe dipersilahkan untuk menutup ibadah ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, biarlah seperti pujian tadi, kami belajar untuk terus meyakini, menghayati bahwa Kristus itu cukup buat kami, sehingga ketika kami membeli barang ini dan itu, bukan untuk memuaskan kekosongan kami, tetapi ketika kami menyadari akan kekosongan, tolong kami untuk terus datang kepada Kristus, sehingga Kristus yang adalah air hidup itu yang akan terus menyegarkan dahaga rohani kami. Tolong kami membeli barang bukan sekedar karena kami ingin, tetapi karena kami butuh. Ketika kami punya uang yang cukup atau lebih, ingatkan kami bahwa itu bukan tanpa tujuan. Ada tujuan yang itu adalah untuk kebaikan, baik untuk kami, untuk kemuliaan Tuhan, dan untuk kesejahteraan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk memiliki gaya hidup yang berbeda dengan dunia ini. Ketika dunia ini mengajak kami untuk ayo ikut tren, kami tidak takut untuk dianggap ketinggalan zaman. Karena nilai diri kami bukan ditentukan oleh zaman atau tren, tetapi oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan jemaat yang kami bisa ikuti pada sore malam hari ini. Terima kasih dari sekian banyak pilihan yang kami bisa ambil untuk kami lakukan di rumah. Engkau menolong kami untuk memilih ikut kebaktian ini, dan kiranya Tuhan memakainya untuk membangun iman kami, mendewasakan kerohanian kami, terus membaharui karakter kami. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah online ini dan akan kembali menjalani aktivitas kami masing-masing. Satu hal yang kami mohon, kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami senantiasa dari hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Jumat, teman-teman. Oh iya, dipersilakan pada teman-teman untuk bersatu teduh. Ya, teman-teman yang sudah selesai bersatu teduh, jangan keluar dulu ya. Kita mau foto bersama dulu nih, karena ini spesial banget PJ terakhir kita. Yuk nyarain kameranya yuk. Yeay. Yeay. Ya, teman-teman udah nyalain kamera belum? Foto bareng dulu yuk. Yuk, gimana yang lain? Ayo Rick, gak usah malu-malu Rick. Wah, pada live semua nih. Amin Andrea, ayo Karnia. Pada low profile ya. Wih. Pada low profile. Andrea nih, ada Ameni, ada Angel. Lah, Angelnya aja sendiri enggak? Hai Rick. Angelnya sendiri enggak. Mana yuk. Oke. Yuk. Wih. Wow. Mantap. Mana nih yang lain? Ayo Andre. Biar aku hitung ya. Wah, PJ terakhir. Apakah kita di semester depan akan ada PJ tidak online, guys? Semoga ya PJ-nya tetap muka. Oh, aku foto dulu ya sekali. Aku hitung ya. 1, 2. Oke. Ini aku nunggu Andrea dong sama Angel. Ayo Angel. Ini siapa sih tuh? Lagi? Kita on kamera. Aku bisa ini enggak ya? Bikin kamera mereka hidup. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Pemaksaan. Wah, ini masih record. Kita berhenti.